Halo, welcome to our Pageant Podcast. Podcast. Dan saya Kirana. Ada Niki di sini. Dan Sani. Iya, siapa dong Kak? Sandi bener kan? Aku udah lama loh nggak ikut. Iya, akhirnya. Finally I'm back. Sudah satu dekade nggak Yes. muncul ya. Kami bertiga Satu lagi. dekade. Kita bertiga lagi dan kita kedatangan tamu Benar. jauh ya. Jauh Ini ini. lumayan jauh loh. Karena kita kedatangan dari mana nih Kak? Kita impor dari Jawa Timur. Wes. Ya, siapa lagi ya? Adalah. Ceng ceng. Tada, ada Revi. Yeay. Halo. Halo Revi. Hai Revi. Kenalan dulu mungkin sama teman dari Pageant Podcast. Monggo Revi. Ya, kalau biasanya dari Jawa Timur itu Kak kita ada yang namanya parikan. Oke. Nah, khasnya Jawa Timur, khasnya arek-arek Jawa Timur. Jadi kali ini mungkin sedikit berbeda ya. Kalau yang lainnya kan biasanya kenali nama aku bla bla bla. Yeah. Nah, ini khas juga Khasnya Jawa dengan Timur. bahasa Jawanya, Oke. Jawa dan Yeah. Timur. Kan mungkin beda ya kayak Jawa Tengah sama Jawa Timur. Yeah. Iya. Sedikit berbeda. Ada Ada bedanya. bedanya. Monggo. Isu-isu delok TV. Ojo lali mangan rujak cingur. Kenal no jenengku Revi, asli saka Jawa Timur. Weh, baik. Itu namanya parian ya berarti ya? Parian. Kan itu pantun ya. Arek-arek Jawa Timur iki ono kancamu ndek kene iki. Ya apa sih? Oke, ini berarti kita datangin jauh-jauh Revin dari Jawa Timur. Berarti dari mana kalau boleh tahu daerahnya, Revin? Jember. Jember. Nah, dari Jember. Jember. Nah, teman-teman Revin, kita mau ngomongin apa nih kita di sini nih? Oke, tetap Ya, dong. Pageant dong Pageant kakak, dong, Kak. tolong Iya, masa pageant. ngomongin tahu bulan ya kak ya? Nah, maksudnya gini, apa sih Revin ini apa gitu Oke, loh? Siapa sih Nah, Revin ini? Revi itu siapa Kak? Ya mungkin bisa diceritain dulu Revi itu kegiatannya sekarang apa? Ya, kebetulan kalau untuk kegiatan sehari-hari Mhm. saat ini alhamdulillah sudah kerja Kak. Oke, Jadi, baiklah. di salah satu bank di Bank Sentral Asia. Oke, Oke. baiklah. Mantan nih. Jadi kesibukan kesehari-hari mulai dari hari Senin sampai hari Jumat tentunya bekerja, dan mungkin di hari weekendnya hari Sabtu Minggu itu biasanya mengisi sedikit kegiatan-kegiatan lama kayak misalkan ada photoshoot, Photoshoot. terus habis itu ada makeup wedding, Oke, kayak baiklah. photoshoot Mhm. kayak seperti itu. Masih tetap modeling juga jalan ya? Tetap masih Oke, tetap. baiklah. Tapi ambil Hobi di ya? weekendnya Harus. aja. Ini Harus ya, berjalan seimbang. Benar. Dan harus ini apa sih? Produktif. Betul. Iya, benar. Walaupun pandemi gini kan kita nggak bisa dibatasin sama pandemi, udah di rumah aja nggak ngapa-ngapain, bosen juga kalau lama-lama Iya. ya. Kayaknya nih Revi itu tipe-tipe yang ini ya, everyday is weekday ya. Terus weekendnya kapan? Nggak ada Pacarannya weekend. kapan? Gak ada pacaran Kak. Oh, jomblo nih, jomblo. Oke, terus berarti kita mulai cerita dari awal pengalamannya dulu deh. Pengalaman Itu, awal mula. Terjun atau nyemplung di dunia pageant itu ikut apa dulu? Ikut apa? Kalau dulu itu kebetulan Revi ikut ajang yang ada di daerah Kak. Mhm. Nah mungkin kalau di Jawa Tengah itu ada Mas Mbak Batang. Terus kalau di Semarang itu ada Denok Denok Kenang. Nah sama seperti Denok Kenang istilahnya kan kabupaten ya. Ah. Kalau di Jawa Timur itu untuk tingkat provinsinya itu ada Raki. Hmm. Tapi Revi sendiri ikut yang di kabupaten yaitu Gusning Jember. Oh, namanya. Gusning. Di tahun 2017. 2017. Itu peringkat berapa? Kalau untuk peringkat Hmm. waktu itu belum Kak, belum Oh. masuk ke 3 besar. Mhm. Nah, waktu itu Semifinalis Revi aja berarti. ya masih finalis. Finalis, Kak. oke. Ya, ada 12 pasang, Hmm. 12 cewek, 12 cowok. Hmm. 12 ning dan 12 gus. Bagus. Terus diambil 3 besar, tapi sayangnya waktu itu nggak masuk ya. Enggak, kebetulan Oke. dapatnya cuma atribut aja Kak. Atribut, Hmm. baiklah. Dapat apa Revi? Nah untuk atributnya di tahunnya Revi itu kebetulan pemerintah Kabupaten Jember lagi gencar-gencarnya untuk ini Kak, promosi yang namanya UMKM. Oke. Nah jadi begitu juga dengan Dinas Pariwisatanya menggencarkan bahwasanya ini nih nanti Gusning ini sebagai wadah gitu loh Kak, istilahnya bagaimana generasi muda, generasi milenial mereka bisa nih membangun juga UMKM-nya sedari mulai dini. Seperti itu. Jadi waktu itu kita disuruh bikin ide gimana caranya kalian itu
mengenalkan Jember dengan sesuatu yang berbeda. Jadi orang-orang ketika lihat nih, misalkan ya Kak ya, misalkan kalau batik khasnya mana sih? Oh, Pekalongan. Orang pasti langsung ngomongnya kayak gitu. Yes. Nah, begitu juga Kabupaten Jember ingin ada sebuah wajah baru, sebuah mungkin souvenir atau mungkin juga makanan Khasnya lah Khasnya ya. lah. Jadi menciptakan sesuatu yang baru gitu ya. Bener juga Kak Sani. Jadi ketika Revi nih bawa sesuatu hal, bawa misalkan souvenir ya Kak, Jember ya, jadi semua orang udah harus tahu seperti itu. Nah waktu itu kita dapat tugas seperti itu dan Revi bikin sesuatu yang memang menjadi ikonnya Jember. Apa itu? Miniatur GFC. Jadi Oh ini iya ya. bener sih, Jember kan Iya, terkenalnya iya. dengan GFC kan, GFC. terkenal banget, Bener. bahkan sampai ke internasional kan. Iya, almarhum Dinan Faris ya waktu itu ya. Almarhum Mas Dinan Faris benar-benar mewariskan kepada kita kan Kak, bagaimana kita itu harus bisa selalu istilahnya melestarikan dan mempromosikan Jember Fashion Carnival. Nah, kalau misalkan nih orang kan lihat GFC itu pasti ingin membawa sesuatu yang berbeda, ingin membawa ke tempat asalnya kenangan istilahnya. Kalau kita wisata itu salah satunya yang harus diingat adalah kenangan. Nah, kenangan-kenangan itu Revi bikin miniatur GFC itu berbentuk gantungan kunci. Jadi kalau Berarti biasanya- macam-macam kostumnya gitu ya? Iya. Dibikin versi mini gitu. Bikin versi mini. Kalau kita sudah ada yang namanya GFC itu bikin adalah boneka Barbie yang besar, yang bentuk ukurannya pasti gede banget dan itu sebenarnya bagus sih, cuma kan agak susah. Ya. Agak susah juga. Nah kita bikin yang ekonomis juga dari segi harganya juga. Kalau kita pengen yang memiliki kenangan itu, yang memiliki souvenir itu dari semua kalangan. Berarti ini ya, waktu itu di tahun 2017 Gusmingnya dituntut untuk kreatif gitu ya, kreatif, membuat suatu ide untuk memperkenalkan Jember, membuat sebuah ikon-ikon baru gitu ya. Nah waktu itu adalah title-nya adalah Ning Entrepreneur. Benar, entrepreneur ya. Entrepreneur berarti kayak dididik untuk jadi Pengusaha muda ya. Oke, baiklah. Itu kalau boleh tahu kostum apa aja tuh yang Yang pernah dibikin. dibikin? Nah, dibikin versi Kalau mininya. yang untuk versi-versi mininya kan itu menilik lagi Kak dari tema-tema GFC yang sebelumnya kayak Victory itu ada tentang Garuda itu Oh, terus yang ada dipakai juga- Kezia itu ya. Iya benar Kak Kezia yang Miss Universe itu Kak. Jadi ada juga yang Toraja, terus Betawi yang dipakai sama Kak Dikna. Oke. Itu seru sih, masa kecil-kecil. Iya, Iya. kecil. Rumit gak sih bikin kayak gitu kan, masa itu yang gede aja rumit apalagi yang Iya. kecil ya istilahnya kayak gitu. Ya, Lebih rumit sih, ya. rumit sih emang Kak, cuma butuh ketelatenan, cuma namanya kita kan ingin nih semua orang bisa memiliki itu. Itu Revi hanya sebuah ide atau sudah dibentuk merealisasikan terus kerja sama UMKM gitu atau gimana? Jadi itu kalau untuk Revi sendiri itu harus bentuk realisasinya Kak. Terus udah berupa gantungan wujud barang ya. Nah, wujud barangnya. Kita yang diminta adalah wujud barangnya. Oh iya, berarti kapan-kapan mungkin kita ini. dikasih ya. Iya, wah nggak dibawa Iya, ini. sayang ya Iya. dibawa. Mungkin ini ya, kali itu Revi tuh kayak semacam bikin ini loh yang nanti akan aku perkenalkan, yang akan bisa dijadikan sebagai icon dan juga apa sih namanya, ya itulah yang berhubungan dengan ekonomi kreatif gitu loh. Oh iya betul. Ya UMKM-nya tadi itu. Buat ngangkat UMKM-nya buat juga. ngangkatnya. Saya kasih contoh seperti itu gitu berarti Iya, ya. kalau misalkan saya kasih nih ke Kak Niki. Hmm. Nah, Kak ini tuh dari Jember ya. Nah, Revi pengennya kayak gitu. Oh, jadi kayak langsung otomatis gitu. Iya. Oh, ini Jember gitu. Ya mungkin Iya. kalau misalkan kita dari Semarang tuh kita mungkin bikin miniatur Tugu Wara. Muda, Wara. atau Lawang Sewu kayak gitu kali ya. Oke. Biar baik, orang baik. ketika lihat itu kan langsung otomatis Hmm. kepikiran gitu kan. Nah, Baik. itu salah satu contoh apa ya? Menurutku anak muda yang kreatif kreatif. juga. Karena kan kalau sekarang kita sebagai generasi muda kurang kreatif ya gimana ya kan? Stuck di Iya. satu tempat Nanti juga nggak kan. bisa ikut maju. Iya, benar. Ketinggalan sama yang lain. Terus ada ini nggak Revi, cerita-cerita ketika Revi mengikuti Gusning itu perjalanannya seperti apa gitu? Mungkin dari awal pendaftarannya seperti apa? itu terus- pas umur berapa tuh, Ren? Itu waktu umur 22 tahun. Oh, udah kuliah ya? Iya, udah kuliah. Gimana Rev ceritanya ketika ikut itu terus sampai akhirnya bisa Step terpilih by sebagai step-nya. 12 finalis, itu gimana perjalanannya? Dulu itu sebenarnya Revi itu kan
ini ya Kak ya, benar-benar suka sama yang namanya dunia modeling. Mhm. Nah, mulai dari SD itu sudah ikut catwalk kayak gitu. Cuma masih terbatas karena memang Revi sendiri dari ini Kak, istilahnya anak desa. Oke, baiklah. gitu. Jadi terbatas, sangat terbatas. Terus juga kayak sebenarnya orang tua dukung, kayak ayah, mama juga mendukung. Cuma mungkin ayah sama mama itu takut kalau model itu identik dengan biaya yang besar, Betul. Oke. identik dengan harus keluarin budget bajunya, gaunnya yang cetar, istilahnya harus yang mahal gitu. Nah begitu hobi, cuma sekedar hobi, sampai akhirnya di SMA ya cuma ikut istilahnya lomba di sekolah Gitu aja Kak. Nah sampai akhirnya di perkuliahan, ketika bangku kuliah kan Revi kuliah di Jember, Kak. Nah kuliah di Jember, disitulah keinginan Revi untuk mengikuti, siapa tahu bisa. Ada peluang. Jadi jalan gitu ya. Iya, soalnya banyak yang mendukung dari teman-teman, pasti bisa nih Revi, pasti bisa, Revi pasti bisa. Cuma dari Revi sendiri ya Kak ya, istilahnya kayak minder. Oke. Minder, sangat minder sekali karena begitu banyak saingan dari teman-teman dari perkotaan, dari model-model. Wah, udah minder duluan gitu loh Kak, kayak anak desa bisa apa sih? Dan juga semuanya tuh kayak para finalisnya tuh kayak istilahnya Udah well prepare gitu ya? Iya, well prepare banget Kak. Tapi semua teman-teman itu meyakinkan udah daftar aja, karena itu adalah apa ya istilahnya dukungan dari teman-teman dan juga orang tua. Ya udah dicoba aja, kenapa enggak? Karena prinsip Revi adalah bukan menyesal ketika gagal, tapi menyesal ketika Nggak coba. tidak mencoba Iya, sama betul. sekali. Iya. Itu bener sih itu sih. Berarti akhirnya Awal ya mula wes, keberanian dari situ ya. Jadi gitu Kak Sani. Jadi akhirnya ya udah dicoba aja. Siapa tahu rezeki kan Kak. Siapa tahu Iya. rezeki. Daftarlah dan pendaftarannya pun Revi di hari-hari terakhir sendiri, paling akhir sendiri mencoba untuk daftar Gusning Jember nih. Karena sebelumnya kan Gusning Jember ini diadakan 2 tahun sekali ya. Nah, dari tahun-tahun sebelumnya. Kayak Jogja ya? Iya, sama kayak di Mas Diajeng. Nah. Jadi tahun-tahun sebelumnya itu sudah istilahnya finalisnya ya, yang tergabung dalam paguyuban itu adalah kakak-kakak yang emang pinter, yang emang udah modeling hits. Emang udah menter-menter gitu ya. Nanti errornya banyak Kak. Menter banget gitu Kak, istilahnya udah ya insecure nih. Soalnya kakak-kakak tingkatnya udah Udah bagus wah, banget. cantik, ganteng-ganteng, pinter-pinter gitu. Dari rata-rata dari daerah perkotaan. Oke. Juga dari kebanyakan juga istilahnya anak petinggi negara lah, istilahnya kayak pejabat-pejabat Di daerah atau pejabat apapun itu ya. daerah, Oke. ya, jadi minder gitu loh Kak. Karena siapa aku gitu loh, kayak siapa Revi, siapa saya sih. Apalagi pengalaman pertama juga ya Ref waktu itu Iya, ya? pengalaman pertama. Jadi coba aja dulu deh. Alhamdulillah waktu itu nggak nyangka banget Kak. Pertama kan diumumin itu semifinalis. Untuk semifinalis tuh dipilih dari sekian ratus orang, kita 150 peserta. Oke, baik banget ya. Banyak banget. 150 peserta itu yang diambil cuma 50. Jadi 25 cowok, 25 gus, 25 nih. Nih, oke, lumayan ya. Dari situ udah saingannya ketat banget nih, karena maksudnya yang diujikan itu ujian tulisnya tuh benar-benar susah. Susah. Ada ujian juga ini Bakat gitu deh. ada. Terus ada juga pariwisata, Pasti kalau pariwisata. Ya, pariwisatanya harus luas juga sih. Tapi ya udahlah, modalkan bismillah aja Kak. Bermodalkan Betul. bismillah. Oke. Kalau nggak gitu nggak jalan sih. Iya. Iya. Di 25 nih udah benar-benar harus gimana ya menjadi finalis nih, udah mau diambil 12 ning, 12 gus gitu. Gimana ya kayak gitu. Bisa nggak ya gitu. Ya udahlah, udah terlanjur istilahnya wis kadung nyemplung. Oke, si santeles ya. Iya, sekalian Ojo kecewa. sekalian bahasa kuyup aja. Nah, udah melalui beberapa tahap dan juga ada kayak kita juga ada tugas explore video, terus ada juga wawancara. Nah, untuk menuju ke tahap selanjutnya finalis tuh kita ada wawancara, sesi wawancara. Di situ juga ada istilahnya bahasa Inggris, dimana kita disuruh untuk memperkenalkan Jember. Ada psikolognya juga.
susah ya kayak itu. Iya, dan panjang banget prosesnya gitu loh. Prosesnya ya. Beda sama kayak kebanyakan duta wisata yang pernah kita tahu gitu kan. Ternyata yang di Jember aja Jember sedetail ini. Detail gitu. banget. Iya. Kayak emang dinilai juga Kak Niki kayak dari groomingnya kita, Oke. terus gimana cara Penampilannya. kita bersikap, ya terus dari yang paling penting adalah attitude. Iya. Di mana-mana. Wow, kita Di mana-mana pasti attitude. ngomongin soal pageant pasti attitude nomor Attitude, satu. yes. Benar. Terus lanjut ya. Soalnya juri itu banyak yang ngomong kalau cantik itu banyak yang cantik, Iya. ganteng tuh banyak yang ganteng. Cuma attitude pasti adalah pasti tersaring beberapa orang yang benar-benar tulus, beberapa orang juga yang dibutuhkan adalah di Gusmi Jember ini loyalitas. Oke. Loyalitas yang benar-benar kita mau kerja. Sekarang semua pinter, semua punya ide ini. Tapi kalau nggak ada yang kerja kan, Betul. Iya, siapa sama aja yang bohong akan? ya. Iya, Siapa yang mau realisasiin? Nah benar, siapa yang mau bikin acara kayak misalkan itu acara kalau di Jember itu ada namanya belusukan kayak sak berasak gitu. Siapa yang mau bikin acara kayak seperti itu? Siapa? Karena kita tugas duta wisata menurut Revi bukan hanya sebagai influencer biasa, bukan hanya selempang udah gaya-gayaan selebgram istilahnya punya nama, bukan, tapi bagaimana kita berdedikasi untuk Jember. Betul. Oke, baiklah. Udah dari wawancara nih Kak, wawancara udah panjang, Revi nggak nyangka sih sebenarnya udahlah paling nggak masuk. Pasrah ya. Iya pasrah, soalnya saingannya waktu itu berat-berat, cantik-cantik, bener-bener cantik-cantik dari anak modeling dari perkotaan. Enggak lah, dan waktu diumumin ke 12 pasang, 12 Gus dan Min itu dipanggil dong Kak. serius nih. Soalnya ada saingan teman Revi itu yang istilahnya pintar, dia MC, emang udah MC kondang. Tapi Nggak lolos. Malah tersisih gitu ya. Ya nggak lolos, cuma beneran nih, yakin nih, istilahnya yakin nih Tuhan kasih kesempatan gitu, yakin nih gini. Ternyata benar, alhamdulillah. Terus juga tapi pesennya panitia juga ini sama Revika, bener-bener harus istilahnya kamu di sini diperjuangkan seperti itu. Wah, dengar kata-kata diperjuangkan berarti sebelumnya nggak bisa lolos dong gitu. Wah, ini menjadi suatu motivasi, bukannya malah minder tapi menjadi suatu motivasi karena banyak anak-anak desa sebenarnya yang berbakat. Iya. Mereka minder. Iya, Kebanyakan minder, apalagi kan anak desa kebanyakan nih kita dari anak petani, terus anak nelayan itu kadang dari mereka tuh nggak mau ikut-ikut kayak pageant. Minder ya rata-rata. Minder rata-rata. Padahal sebenarnya potensinya mereka juga Gede. gede. Cuman kan karena mungkin ya itu sih tadi yang mungkin Revi dari awal bilang kayak seperti kayak di dunia modeling gitu ya. Mungkin Iya, ikut pageant itu benar. kayak seolah-olah tuh Doktrinnya dari Doktrinnya, luar tuh kayak yang udah terlalu tinggi Iya. banget, jadi kayak harus biaya gede lah, harus ke padahal- desainer yang mahal, padahal nggak juga. nggak juga Yang penting sebetulnya. ketika kita tulus, terus kita mau Berusaha lah. berusaha, attitude kita baik, pasti banyak yang nolong, bener nggak sih Rev? Iya, benar. Dan attitude yang pasti Hmm. bener ya tadi bilang. Berarti mungkin yang nggak lolos bukan berarti nggak bagus, cuman Betul. kan karena pasti panitia tuh mengambil dari yang menyaring bagus kan, dari iya. kan. Jadi bukan berarti nggak bagus, tapi karena memang ada yang lebih bagus. Iya. Iya, seperti itu. Terus tadi kan setelah pengumuman masuk ke 12 besar itu Revian yakin nggak yakin gitu kan? Iya Kak, yakin Terus nggak yakin? setelah itu gimana lagi tuh ceritanya? Ya di situ pressure-nya tambah Hmm. lebih Kak, karena ya ini sudah istilahnya Revi sebagai representatif Jember, Kabupaten Jember harus mencerminkan Jember, gimana bersikap, terus juga di kampus mau nggak mau kayak yang tadinya nggak bisa make up sama sekali Harus dan wajib belajar. harus wajib, karena juga ditanamkan adalah kita itu mulai dari awal sebenarnya good looking itu bukan dipatokin untuk cantik dan ganteng, bukan, Tapi bagaimana pembawaannya kita. Membawakan diri ya. Iya benar, lebih menghargai diri kita sendiri Mhm. sih Kak. Jadi harus mulai Revi belajar make up nih Kak, belajar make up gimana caranya, udah meskipun amburadul belajar make up, terus juga kayak public speaking diasah lagi, karena juga mau nggak mau kita sebagai duta wisata harus mampu
istilahnya mempromosikan. Betul, berbicara yang baik di Iya. depan umum ya. Kita istilahnya di pameran nih kak, cantik udah dia diem aja. Patung aja Iya. kalau Iya, mending kita beli patung, iya. dipakein baju, diselempangin, beres. Lebih gampang, nggak usah ngatur. Tapi kalau pameran-pameran tuh kita harus, iya pak silakan, selamat siang, selamat sore, Iya. dari mana bapak? Oh iya pak, monggo mampir dulu loh pak, ini di Kabupaten Jember ada ini. Betul. Iya sih harus bisa ya. Kalau cuman berdiri doang apa bedanya sama pagar betis ya? Patung bukan pagar betis. Patung, iya bener. Ya. Ya ampun. Nah udah mulai di situ. Dan ada lagi nih kak, kayak ada aja rintangannya. Apa nih, apa nih? Apalagi tuh? Namanya Ya ada pageant yang nggak pakai drama Ada ya. aja ya. Kerikil-kerikil batunya tuh harus dinikmati gitu kan. Emang harus benar-benar oh ya inilah. Tapi nanti kita namanya hasil itu pasti akan membuahkan, pasti akan Usaha akan sebuah membuahkan akan hasil ya. hasil. Oke, oke. Pasti sebagaimanapun kita berusaha pasti adalah dari Allah, dari Tuhan berikannya sekian. Udah sesuai porsinya istilahnya kak. Nah sebelum ini menuju grand final itu panjang banget loh prosesnya kak. Kita bahkan Berapa bulan sih setelah 12 ke Setelah terpilih 12 pasang setelah itu. terpilih jadi 12 pasang yang harusnya grand finalnya itu 2 bulan sebelum kak, itu Revi bahkan 7 bulan Mundur ya berarti ya? mundur. Hah? 7 bulan. Jadi Gila, Oh. finalis terlama kayaknya. finalis terlama, benar. Karantinanya Kenapa lama itu? banget. Iya rekor. Finalis terlama karena memang kita harus semuanya itu pemerintahan kita istilahnya mengerucut ke atas. Jadi harus sesuai izin dari Ibu Bupati. Nah Oke. itu memang banyak padat gitu loh kak serangkaian acaranya. Jadi kita nggak bisa kayak nyelip-nyelipin kayak gimana. Emang harus berurutan karena sudah ada rundownnya Rundown sendiri, sendiri. sudah ada agendanya sendiri. Jadi mau nggak mau ya sudah kita harus bersabar. Bagaimanapun kita harus bersabar. Dan selama 7 bulan itu jadi finalis bener-bener tanek banget. Tanek 7 bulan pol. Itu 2 bulan lagi Soalnya melahirkan. Soalnya mungkin karena agenda yang harusnya 2 tahun sekali itu apa? iya, betul sekali itu. Cuma ya emang untuk pendaftarannya lebih maju sih kak. Cuma karena ya mungkin itu sudah agenda kita di Kabupaten Jember sudah full. Oke. Sudah benar full. Jadi ya udah mau nggak mau kita Mundur ya. mundur aja Oke. nggak apa-apa. Cuma ya itu kita nugas tapi istilahnya masih sebagai finalis, masih senior tuh masih kamu tuh kurang ini kurang itu masih. Tapi enak loh, perbaikannya bisa banyak loh Iya, buat banyak. buat. Ya 7 bulan Iya, jangan. makanya. Tapi justru semakin ketat jegal-jegalan dong. Iya 7 sih, cuman bulan kan loh. untuk memperbaiki diri Iya kan sih. kita kayak udah bisa mengenal situasi dan situasi. kondisi gitu kan harusnya. Tapi malah di tahun itu tuh nggak ada jegal-jegalan loh Mas Andi. Ah, justru gitu. Iya, justru gini, udahlah kamu aja yang menang. Loh. Serius Mas Riki, Iya, saking iya. kita tuh raket istilahnya tali persaudaraan kita itu udah saking lamanya ya, kita udah menyatu. Ah. Jadi ada salah satu lah istilahnya finalis yang paling cantik, terus yang paling ganteng, udahlah kamu aja yang menang. Udah wes udah gitu. Kayak udahlah kita saling bantu Iya, bahkan. semuanya udah legowo gitu ya. Iya, kita saling bantu. Cuma ya kita tetap kayak saingan itu tetap kayak kita tuh berusaha lah. Sebenarnya tuh berusaha menjadi sesuatu yang menjadi seorang yang lebih baik lagi. Harus kayak masa sih Mas Ani kita misalkan ada Q&A mau jawab di atas panggung kita masa mau gagu. Iya. Malu dong. Malu kan. Persiapan 7 bulan masa masih gagu. Benar-benar persiapan. Jadi lebih belajar kayak gitu. Terus sebelum karantina bahkan nggak hamin 1 ya Mas. Besok mau karantina, malam nih Raffi kecelakaan jatuh. Astaga. Nyasar. Ada Apa aja ya. sih? Ya, Itu mungkin gara-gara karena apa itu? Mungkin buru-buru Mas. Mau ambil baju, buru-buru ya udah akhirnya yang luka itu sebelah sini. Aduh. Di wajah. Waduh, pas wajah lagi. Iya, Sama sih, kayak Kak. kasusnya Najwa kemarin ya. Dia Heeh. waktu menuju grand final Miss Global ya. Iya, tuh. Nah, dia sampai sininya kena, sampai di make up gitu sih lukanya. Oh, ya udah, Ini berarti masa Revi sama ya kayak gitu Iya, ya? tak make up guys. Aduh, perih banget, Pak. Awalnya teman-teman nggak percaya, kok bisa jatuh sih gitu. Padahal sebelumnya yang wanti-wanti itu Revi kak. Oh. Gini, Rek, udah ya hati-hati, hamin berapa nggak usah keluar-keluar. Malah dia yang kena sendiri, Kak. Iya, kan. Tapi setelah itu dan
alhamdulillah pas grand final nih Kak ya, nggak tahu kenapa mungkin ya Allah berikan mukjizat atau apa, kan tak kelupas gitu Kak, tak ini Ya, kering dong, kering udah di- kering dan nggak berbekas. Maksudnya berbekas. Iya sih. Alhamdulillah. Kita nggak pernah tahu ya. Perjuangan. Yes. Hmm. Nggak pernah tahu. Tapi tuh kalau dia pasti cerita akan. gitu dia mungkin bakal Ya, Lupa biasa-biasa aja. lupa gitu. Ah. Terus ada cerita ya akhirnya bisa di-share di pageant podcast Oh. juga. Sabar Kak. Ah iya. betul. Sayur kurang garam ya. Jadi kalau emang ikut pageant nggak ada dramanya tuh rasanya bukan ikut Iya, pageant ya kan? kurang greget gitu ya. Oke. Padahal pageant. quotes kita no drama loh. Bapak, mohon maaf. Tapi kan dramanya bukan drama-drama yang Ya, dramanya Toxic mutu, gitu kan. mutu. Bermutu ini. Nggak sobek-sobekan gaun. Ah, Nggak injek-injekan gitu ya. Jangan. nggak ngambil heels. Ah. Terus habis Oke. itu setelah Gusni yang juara ke itu kan, ke Rakaraki. Rakaraki. Itu yang dari Jember menang nggak? Masuk 10 besar, Nah, alhamdulillah 10 besar. 10 besar karena memang persaingannya kalau di Rakaraki juga Ya, udah ketat. ini Iya Kak, ya. sih. Kayak di Mas Mbak kan juga kan ketat Iya. banget. Ah. Pasti di provinsi lebih Lebih- itu lagi lebih karena kan lagi. dari Yang yang terbaik Yang kan. terbaik Dari yang terus terbaik, ditandingin jadi betul. satu itu udah Nah beda. kalau tadi kan Revi sempat bilang dia kan 2 tahun sekali, iya ya betul kan? sekali Kak. Nah kalau ikut kalau Surabaya Jawa Timur tuh apa Cakning ya? Rakaraki. 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 Kalau Rakaraki kan tiap tahun ada. Iya dia tahu. Nah kalau misalnya dipilih 2 tahun sekali, untuk tahun berikutnya diambil dari juara 2-nya apa? Seleksi. Oh. Seksi Kita lagi. seleksi ya, ada seleksi intern. Oh, berarti semua yang udah lolos finalis bisa aja semuanya itu bisa maju ya? Apa Iya, 12 bisa. 12 pasang itu? Ah, Belum Walaupun- tentu yang juara 2 bakal maju Bakal tahun maju. depan. tentu. Oke. Itu terjadi di tahun revisi. Mhm. Aha. Jadi untuk tahun berikutnya itu bukan wakil satunya, Hmm. tapi emang dia yang khususnya yang Raka ya, Hmm. dia yang waktu itu mendapat atribut favorit. Oh, berarti Itu emang ini ada ya? pertimbangan dari apa aja tuh? Jadi untuk pertama awal nih ya Kak ya, Hmm. kan karena kita 2 tahun sekali, maka diadakanlah seleksi internal. Nah seleksi internal waktu di tahunnya Revi itu kebetulan semua angkatan boleh daftar asalkan memenuhi umur. Oh, Oke, Oh. oke. Ya batasan usia. Usia, Saya ya. batasan usia. Daftarlah kita dan yang di tahun angkatan Revi itu adalah wajib. Nggak boleh, jangan sampai satu pun nggak ikut. Nggak ikut, Kecuali oke. emang batas umurnya Udah lewat. Iya. Nah setelah itu kita bakal ketemu lagi sama dewan juri, ketiga dewan juri kita. Hmm. Kan ketiga dewan juri itu ada dari istilahnya grooming, ada dari psikolog juga, ada juga dari dosen seni budaya Oke. untuk wawasan pariwisatanya itu. Nah ada juga dari orang dinas. Nah Mhm. wawancaralah kita, bertemu dengan mereka lagi, terus mereka juga menanyakan apa sih yang akan kamu bawakan ke Jawa Timur nanti. Mhm. Jadi 11 pasang berikutnya udah itu ya? Iya, yang ikut yang 11 pasang dan yang sebelum-sebelumnya boleh Sebelum-sebelumnya ikut. boleh ikut lagi Iya. kan? Cuman yang 11 wajib. Iya wajib. Nah waktu itu terpilih 3 besar, terpilih 3 besar dan yang terpilih waktu itu kalau untuk yang rakinya memang yang wakil satu. Mhm. Kalau untuk yang rakanya itu yang juara atribut. Oh, najir atribut. Iya. Kalau boleh tahu siapa? Octadio. Octadio. Iya. Halo, Mungkin Octadio. dia udah kayak perbaikan gitu mungkin Mhm. selama Iya, 1 tahun. emang apa sih Kak, anaknya tuh kayak emang Lebih kalau siap bisa, berarti. Berprogres gitu ya dia iya ya? berprogres. Selain berprogres, dia itu anaknya suka bikin ide gila sih Kak. Ya berarti emang ya dia benar. kreatif Ya, ya. itu sih yang dicari sebenarnya. Mhm. Apa sih, jangan masa mungkin kalau di Jember terkenalnya GFC, masa Mhm. kita mau bawa GFC terus Iya, Iya, betul. sih bosen ya. Harus ada kreativitas di situ ya biar Iya. nggak tiap tahun ngangkatnya Jumbo, GFC Hal yang terus. GFC sama. terus. Iya. Betul. Ya mungkin itu sih kalau kita mau kreatif itu kayak apa ya, akan ada banyak jalan gitu loh Iya, untuk benar. menuju Benar. kesuksesan gitu kan. Mhm. Oke. Nah habis itu Revi ikut Setelah apa lagi itu, tuh? Jadi setelah Setelah di Gusning. Gusning, Nah, Nah setelah Gusning dulu sebenarnya nggak ada sih Kak, nggak ada keinginan apapun Mhm. untuk ikut pageant atau apa. Mhm. Ya udah mungkin dari Gusning ini Revi rasa banyak Cukup sekali gitu ya, ya. banyak sekali hal yang dapat didapat. mhm. Selain itu juga
selain ilmunya juga keluarga, terus link yang terutama. Karena kita sering banget ketemu sama orang-orang dinas, orang-orang dinas terkait, dia juga dinas pariwisata. Nggak hanya itu, juga kita dari Pemkab pun kita, orang-orang Pemkab pun kita deket gitu. Nah dari situ menurut Revi udah cukup, udah benar-benar ini tuh pencapaian yang luar biasa. Bisa membuat apa ya, orang-orang itu nggak ngeremehin gitu loh Kak. Ya udahlah anak-anak kota aja yang bisa, gitu. Semua sama ya, Iya, semua punya sama. kesempatan gitu. Nah, kebetulan waktu itu juga ditawarin sama salah satu istilahnya yang punya manajemen di Jawa Timur. Nah itu ditawarin nih, gimana Revi kalau ini mewakili Jawa Timur untuk di ajang Putra Putri Kebudayaan Indonesia. Gitu, mewakili Jawa Timur gitu. Awalnya handpick banget. iya Kak, bener. Wah awalnya sempet ragu. Iya, soalnya kan udah ini ya Kak ya, ranahnya sudah Indonesia dan akan membawa nama Jawa Timur. Itu hal yang benar-benar berat, benar-benar nggak mudah. Di sana Revi harus bisa merepresentasikan Jawa Timur. Istilahnya wajah Jawa Timur. Revi ini wajahnya Jawa Timur loh. Kalau Revi jelek kesana, nanti yang kena Jawa Timur juga. Jawa Timur ini pasti banyak orang nyinyir dan Jawa Timur tuh banyak PR-nya Kak. Itu dia. Iya sih. Itu poinnya sih banget, sebenarnya kayak Jawa Timur tuh kalau masalah pageant-pageantan Nomor satu. Aduh ngeri. takut unplace. Nanti pasti kalau unplace, iku lo unplace bla bla bla. Dia mau sak Jawa Timur ya, ayo. Terus yo unplace gini. Udah ada nama Gusning pun itu jelek Kak. Jadi gimana ya? Udah pressure awal di situ Pressure ya. awal di situ. Gimana Revi, gimana? Terus tanya lah gimana Mas, apa sih pertimbangannya gitu? Ya bisa lah, kamu pasti bisa. Kamu belajar, ini masih lama kok. Nah, karena waktu itu masih lama Kak, saya terimalah Tawaran itu tawaran ya. itu. Oke. Revi terima, ya udahlah nggak apa-apa. Mungkin ini juga sebagai batu loncatan, gimana Revi bisa belajar lebih lagi. Diterima waktu itu, gimana ya? Aduh, waktu itu benar-benar yang masih apa ya Kak, istilahnya belum ngerti pageant sih. Kalau belum ngerti pageant enggak sih, kayak yang masih insecure sama badan sendiri, kayak ya Allah masih gede banget gitu loh. masih kan karena pageant itu identik dengan namanya beauty pageant. Orang-orang ngomong ideal beauty ya, pageant harus bisa ngomong itu wajib. Harus public speakingnya oke, itu harus wajib Kak. Cuma public speakingnya oke, tapi dia jelek, pasti apa sih ini tuh beauty pageant, semua PR tuh pasti bilang apa sih itu dia pageant. Ini kok gede banget sih, kok ini sih, kok itu sih. Must be perfect ya. Awal tuh udah mikir body sih Kak, udah mikir kayak yang gimana ya caranya. Tapi ya udahlah, udah dipercaya istilahnya, mau nggak mau waktu itu masih ada di berat badan 65 kilo. wow. Ya emang lumayan sih. Iya lumayan. Lumayan Kak Niki, tapi tuh emang dari segi model apaan gentong itu udah kayak udah bener-bener wah 65 kilo gitu loh. Ayo Revi diet sampai 3 bulan kalau nggak salah. Bulan itu Revi berusaha diet karbo sih Kak, makan nasi, cuma makan sayur karena kebetulan emang suka sayur. Alhamdulillah bisa turun Jadi 50. Wow, Gila. 15 kilo cuy. 2 bulan. Habis ini nanti catetin ya. Dulu ramping banget, sekarang udah ada melar. Iya sih bener, aku ketemu Revi di karantinanya, dia tuh kurus banget. Kurus banget kan masanya. Iya, kayak bener. Itu benar-benar harus bisa nih karena pageant lovers di Jawa Timur tuh istilahnya kalau bahasa Jawanya kok landep-landep. Iya. Tajam silet ya. Setajam silat Mas Adi bener. Mau enggak mau wes di istilahnya 95 kilo berarti dia. Iya. Tahan dulu, nggak makan bakso, tahan sampai ya udah bisa. Terus sedikit banyak juga belajar tentang Jawa Timur karena bakal Mewakili Jawa Timur. Iya. Pasti Karena ini bakalan kan- ditanyain apa yang kamu bawa ke sini. Iya. Jawa Timur secara luas lagi, bukan Jember lagi kan. Iya. Jember lagi, Kak Sani benar Jawa Timur. Jadi di sana, tapi alhamdulillah apa ya Kak ya, kalau kakak mungkin ini memperhatikan ya,
Revi ini medok banget sih. Oh, Iya. apa? Nggak Ya, di podcast apa-apa. juga medok. Kenapa sih gitu? Jadi dulu juga waktu pertama kali di karantina Putra Putri Kebudayaan Indonesia juga dari Jawa Timur ya, langsung kayak gitu Kak. Jadi langsung berarti aku Aksennya Berhasil, udah iya. Iya, sukses ya. Sukses, itu. Itu wajah Jawa Timur sesungguhnya. Bener, Karena bener. Jawa Timur tuh menurut Revi ceweknya senggol bacok. Iya. Senggol bacok. Aduh. Wani kon ya. Tapi kan senggol bacok gitu loh kayak. Pantes ya Jateng dibacok sama dia. Aduh nggak, kalau Jateng itu emang bener asli wajah Jawa Tengah banget, kalem kalau aku tuh bener-bener nggak bisa, kalau Revi tuh bener-bener nggak bisa. Revi tuh udah sinis gitu loh, udah bener-bener ya Allah Mbak Iki cek medok eses. Finalis bilang seperti itu Mbak Iki, dan semua pada bilang kok mirip Zaskia Gotik sih. Iya. Iya, kalau dia di make up mirip banget. Jadi tuh ini ya, karena aku sedikit banyak terjun Tahu. juga kan di dunia Putra Putri Kebudayaan itu. Iya. Dari awal kepilih, fotonya dia rilis, santai lah, ini gediok gitu. Jadi aku, iya karena tuh wakil Jateng tuh udah ngeper gitu loh, ngelihat dulu tuh kayak yang merasa jadi saingan terberat tuh Kalimantan Barat. Iya, Kalimantan Barat bener. Terus banget. ada Jawa Timur. Terus siapa lagi ya dulu yang sering Sumatera Utara. Itu Sumatera Utara. Itu emang Tapi kayak, emang bener sih. terus ada lagi Bali. Oh Bali. Itu kan kayak saingan banget. Saingan banget. Finalis Jateng tuh udah ngeper, gimana ya Mas? Itu cantik-cantik, udah gak apa-apa, gas aja gas kayak gitu. Coba Udah insecure sih. duluan, sama Revi juga udah insecure duluan ngeliat postingan Instagramnya cantik-cantik banget. Ya, Tapi terus- udahlah tutup close udah Iya, fokus betul. sama diri Benar. sendiri. Betul, Iya, harus betul. gitu kalau ikut Iya, kompetisi. fokus sama diri Iya. sendiri. Sebenarnya musuh kita tuh bukan orang lain, tapi Diri sendiri ya. sendiri. Oke. Kalau kitanya Semakin kita udah- insecure ya, Semakin kamu jelek berproses. penampilannya. Makin ambles kita nanti. udah prepare nih, kayak udah public speaking oke ini cuma kita Minder. Bye. Bye. Udah, biar Hilang wes. semua. Nek wong Surabaya ngomong buyar-buyar ae, buyar ae. lost. Last dollar.